Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kelih Pradananta, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Inferensial dan teman-teman dari Ekonomi Syariah 4 yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai model building. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11, yaitu yang pertama saya sendiri Yesin Nurin Lamsari, yang kedua Amelita Karismatunimah, yang ketiga Resvika Putri Divania, dan yang keempat Mustika Johan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan teknik dan konsep analisis regresi. Pada bab ini lebih pada mendemonstrasikan mengapa prosedur analisis regresi menjadi salah satu yang paling kuat dan teknik umum digunakan dalam statistik, di mana analisis regresi memungkinkan praktik statistik untuk menggunakan model matematika untuk menggambarkan hubungan variabel dependen dan independen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model polinomial, yakni model di mana hubungan antara ketergantungan variabel dependen dan independen mungkin tidak linier. Pada bab 17 memperkenalkan model regresi berganda dengan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan seterusnya ditambah beta K XK ditambah epsilon. Pada bagian ini kita membahas model di mana variabel independen mungkin merupakan fungsi dari sejumlah kecil variabel prediktor. Bentuk paling sederhana dari model polinomial yaitu model polinomial dengan satu variabel prediktor dengan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta 2X pangkat 2 dan seterusnya ditambah beta P X pangkat P ditambah epsilon. Secara teknis ini adalah model regresi berganda dengan P variabel independen. Namun semua variabel independen hanya didasarkan pada satu variabel saja yang kami beri label sebagai prediktor variabel, yaitu X1 sama dengan X, X2 sama dengan X pangkat 2, XP sama dengan X pangkat P. Dalam model ini, P adalah orde persamaan. Selanjutnya adalah model orde pertama. Ketika P sama dengan 1, kita memiliki model regresi linier sederhana pada bab 16. Ini juga disebut dengan model polinomial orde pertama, dengan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon. Model ini dipilih ketika ada hubungan garis lurus antara variabel dependen dan independen selama rentang nilai X. Selanjutnya ada model orde kedua dengan P sama dengan 2. Model polinomialnya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta 2X pangkat 2 ditambah epsilon. Ketika memplot X dengan Y, grafiknya berbentuk seperti parabola. Koefisien beta 0 mempresentasikan perpotongan di mana permukaan respon membentuk sumbu Y. Tanda beta 1 dan beta 2 mengontrol posisi parabola relatif terhadap sumbu Y. Jika beta 1 sama dengan 0, misalnya parabolanya simetris dan berpusat di sekitar X sama dengan 0, jika beta 1 dan beta 2 pertama sama, parabolanya bergeser ke kiri. Jika beta 1 dan beta 2 berlawanan tanda, maka parabolanya bergeser ke kanan. Koefisien beta 2 menggambarkan kelengkungan. Jika beta 2 sama dengan 0, maka tidak ada kelengkungan. Jika beta 2 negatif, grafiknya cekung. Jika beta 2 positif, maka grafiknya cembung. Semakin besar nilai absolut beta 2, semakin besar tingkat kelengkungannya. Kurva dari model orde kedua dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada model orde ketiga. Dengan menetapkan P sama dengan 3, kami menghasilkan model orde ketiga dengan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta 2X pangkat 2 ditambah beta 3X pangkat 3 ditambah epsilon. Pada persamaan ini kelengkungannya dapat berubah dua kali. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, ketika beta 3 negatif, Y menurun pada rentang X, dan ketika beta 3 positif, maka Y meningkat. Koefisien lainnya menentukan posisi kelengkungan perubahan dan titik di mana kurva memotong sumbu Y. Selanjutnya ada model polinomial dengan dua variabel prediktor. Jika kita yakin bahwa dua variabel prediktor mempengaruhi variabel dependen, kita dapat menggunakan salah satu model polinomial berikut, yaitu model polinomial orde pertama. Model orde pertama diwakili oleh Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X1 ditambah beta 2X2 ditambah epsilon. Model ini digunakan jika rata-rata Y adalah berhubungan linier dengan masing-masing X1 dan X2 dan variabel prediktor tidak berinteraksi. Ini berarti bahwa pengaruh satu variabel prediktor terhadap Y tidak bergantung pada nilai variabel prediktor kedua. Misalnya, garis regresi sampel
dari model orde pertama adalah Y sama dengan 5 ditambah 3x1 ditambah 4x2. Jika kita menguji hubungan antara Y dan X1 untuk beberapa nilai X2, misalnya X2 sama dengan 1, 2, dan 3, maka menghasilkan persamaan seperti pada gambar. Satu-satunya perbedaan dalam tiga persamaan tersebut adalah intercept. Koefisien X1 tetap sama, yang berarti bahwa pengaruh X1 terhadap Y tetap sama berapapun nilai X2-nya. Model orde pertama tanpa interaksi menghasilkan garis lurus paralel, seperti terlihat pada gambar. Seorang praktisi statistik yang berpendapat bahwa pengaruh satu variabel prediktor terhadap Y adalah dipengaruhi oleh variabel prediktor lain dapat menggunakan model yang dijelaskan selanjutnya, yaitu model orde pertama dengan dua variabel prediktor dan interaksi. Interaksi artinya pengaruh X1 terhadap Y dipengaruhi oleh nilai X2. Ini juga berarti bahwa pengaruh X2 dan Y dipengaruhi oleh X1 dengan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x1x2 ditambah epsilon. Misalkan, garis regresi sampel adalah Y sama dengan 5 ditambah 3x1 ditambah 4x2 dikurangi 2x1 x2. Jika kita menguji hubungan antara Y dan x1 untuk x2 dengan 1, 2, dan 3, maka akan menghasilkan persamaan seperti pada gambar. Seperti yang dapat dilihat, tidak hanya interceptnya yang berbeda tetapi juga koefisien X1 bervariasi. Jelas pengaruh X1 terhadap Y dipengaruhi oleh nilai X2-nya yang menggambarkan persamaan ini garis lurus jelas tidak sejajar seperti pada gambar. Selanjutnya ada model orde kedua. Model orde kedua dengan interaksi. Seseorang praktisi statistik yang percaya bahwa ada hubungan kuadrat antara Y dan masing-masing nilai X1 dan X2 dan bahwa variabel prediktor berinteraksi dalam pengaruhnya terhadap Y dapat menggunakan model orde kedua dengan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X pangkat 21 ditambah beta 4 X pangkat 22 ditambah beta 5 X1 X2 ditambah epsilon. Masing-masing menggambarkan model ini tanpa dan dengan interaksi, seperti yang tertera pada gambar. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari materi model polinomial. Contohnya yaitu dalam upaya mencari lokasi baru untuk restoran, mereka pekerja restoran saji diminta untuk membangun model regresi yang akan membantu mengidentifikasi lokasi baru yang mungkin menguntungkan. Pasar utamanya adalah orang dewasa berpenghasilan menengah dan memiliki usia produktif. Diketahui distribusi pendapatan, usia, dan penjualan motor sebagai berikut. Yang ditanya dari data tersebut yaitu model mana yang harus dipilih untuk uji analisis dan kesimpulan apa yang didapat pada model tersebut. Untuk solusinya yaitu variabel independen adalah pendapatan kotor dan laba bersih tahunan, sedangkan untuk variabel prediktor adalah rata-rata pendapatan rumah tangga dan usia produktif rata-rata di lingkungan restoran. Pada pertanyaan ini kita memasukkan istilah interaksi sehingga model yang akan diuji adalah yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X1 kuadrat ditambah beta 4 X2 kuadrat ditambah B5 X1 X2 ditambah epsilon, yang dimana Y sama dengan penjualan kotor tahunan, untuk X1 sama dengan rata-rata pendapatan rumah tangga di lingkungan tersebut, dan untuk X2 yaitu usia produktif rata-rata di lingkungan tersebut. Langsung saja untuk mengetahui hasilnya, kita langsung saja pada Excel, yang dimana datanya telah disiapkan sebagai berikut dan rumusan hipotesisnya juga sudah disiapkan. Selanjutnya kita masuk ke data, menu data, langsung
klik data analisis, pilih regression, klik OK. Kemudian untuk input year-range kita blok pada bagian penjualan kotor, dan untuk input X-rank kita pilih rata-rata pendapatan dan rata-rata usia. Kemudian centang label, pilih output range, kita pilih sel yaitu F7, kemudian klik OK. Maka kita akan menghasilkan hasil analisis sebagai berikut. Langsung saja kita warnai pada bagian p-value dan f-tabel dan p-value. Untuk f-hitung sama dengan klik pada bagian sel J18, dan untuk f-tabelnya itu sama dengan FINV buka kurung 0,05 titik koma 2 titik koma 7 tutup kurung enter. Untuk keputusannya yaitu sama dengan if klik fx, kemudian untuk logical testnya yaitu f hitung lebih besar dari f tabel. Kemudian untuk value if true kita ketikkan pada H0 ditolak, dan untuk value if false kita ketik H0 diterima, kemudian klik OK. Dan ini untuk hasil analisisnya. Kemudian untuk hasilnya ditafsirkan dari keluaran komputer, kami menentukan bahwa nilai koefisien determinasi atau R2 adalah 90,66%, yang menunjukkan bahwa model cocok dengan data dengan cukup baik. Nilai F statistik adalah 33,98 yang memiliki nilai p-value sekitar 0. Hal ini menegaskan bahwa model tersebut valid. Sebagian besar aplikasi tersebut tujuannya adalah untuk meramalkan variabel dependen dan multikoliniaritas tidak mempengaruhi kecocokan model atau kemampuan peramalan. Selanjutnya yaitu materi variabel independen nominal. Variabel independen nominal ini memperkenalkan variabel indikator yang memungkinkan menggunakan variabel independen nominal. Dalam analisis regresi, semua variabel harus menjadi interval, tetapi dalam banyak kasus kehidupan nyata, satu atau lebih variabel bebas adalah nominal. Sebagai contohnya yaitu terdapat variabel independen luas lahan dan pembayaran terhadap variabel independen pendapatan. Untuk memasukkan variabel nominal, pembayaran kredit dan non-kredit dapat dalam model regresi berganda, kita perlu membuat dua set variabel indikator, disebut juga variabel dummy, yang dapat mengasumsikan salah satu dari hanya dua nilai atau besarnya 0 dan 1, di mana 1 mewakili keberadaan suatu kondisi tertentu dan 0 menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak berlaku. Tentukan kesimpulan apakah yang terdapat pada data ini. Diketahui datanya sebagai berikut. Kita masuk ke Excel. Untuk datanya telah disiapkan, masuk menu data, kemudian klik data analisis, pilih regression, klik OK. Kemudian untuk input year-range kita blok pada pendapatan, kemudian untuk input X-range kita blok pada luas lahan dan pembayaran, kemudian centang label, dan selanjutnya yaitu pilih output range, kita pilih pada bagian F7, dan selanjutnya kita warnai bagian F hitung dan p value.
Selanjutnya kita mencari F hitung dan F tabel. Caranya seperti tadi. Untuk F tabelnya yaitu sama dengan FINV buka kurung 0,05 titik koma 2 titik koma 17 tutup kurung enter. Dan untuk keputusannya yaitu sama dengan if buka kurung fx. Untuk logical testnya kita pilih F hitung lebih besar dari F tabel. Untuk value if true kita ketikkan H0 ditolak, dan untuk value if false kita ketikkan H0 diterima, kemudian klik OK. Untuk hasil keputusannya yaitu H0 ditolak. Kita juga memasukkan dua set variabel indikator atau disebut juga variabel dummy yang dapat mengasumsikan salah satu dari hanya dua variabel atau biasanya 0 dan 1 sehingga tabel distribusinya sebagai berikut, di mana I1 sama dengan untuk satunya jika kredit dan 0-nya sebaliknya. Langsung saja kita masuk pada Excelnya, datanya, dan rumusan hipotesisnya juga telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian kita masuk menu data analisis, pilih regression. Kemudian caranya seperti tadi, untuk Y-nya itu pendapatan dan untuk X-nya yaitu luas lahan dan kredit 1, nomor 1, nomor 2 atau IP 1. Dan setelah selesai kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Langsung saja kita warnai pada F hitung dan P value. Dan untuk R square-nya, dan langsung kita mencari F hitung dan F tabel. Caranya juga seperti tadi, seperti sebelumnya ya. Nilainya juga hampir sama. Langsung pada keputusan yaitu sama dengan if. Caranya juga seperti tadi, sama seperti sebelumnya. Sudah klik OK, maka didapat hasil keputusan yaitu H0 ditolak. Untuk hasil dari analisis tadi yaitu modelnya sedikit meningkat, koefisien determinasi meningkat dari 0,3755 menjadi 0,3835 dan standar error menurun dari 0,2553 menjadi 0,2537. Koefisien variabel I1 adalah 0,119 yang memberitahukan kita bahwa dalam sampel ini pembayaran kredit mendapatkan rata-rata 0,119 lebih banyak daripada perempuan ketika perbandingan dibuat dengan mempertahankan konstanta variabel independen lainnya. Uji T koefisien adalah 1,013 dan dengan nilai p-value 0,235. Kami menyimpulkan bahwa ada cukup bukti bahwa pada soal pendapatan dan pembayaran kredit dan non-kredit berbeda ketika variabel lain diadakan konstan.
Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai aplikasi dalam manajemen sumber daya manusia membayar ekuitas. Pada bagian ini memperkenalkan regresi bertahap untuk memasukkan variabel independen yang menghasilkan model pemasangan terbaik. Untuk contoh soalnya yaitu menguji kesetaraan gaji yang sama untuk pekerjaan dari nilai setara. Data yang akan digunakan dapat dilihat pada PPT dengan variabel Y adalah upah, variabel X1 skor, dan variabel X2 gender, di mana 1 didominasi laki-laki, 0 sebaliknya atau didominasi perempuan. Langsung saja untuk prakteknya menggunakan Microsoft Excel. Pertama pindahkan data ke dalam Excel, kemudian buat rumusan hipotesis, lalu klik tab data, klik data analisis, pilih regression, kemudian klik OK. Pada kotak input Y, blok kolom bagian upah atau Y. Kemudian pada kotak input X, blok kolom variabel X1 dan X2. Beri centang pada pilihan labels. Pada bagian output option, pilih salah satu sel kosong kemudian klik OK. Hasilnya akan muncul seperti yang ada pada video. Bagian ini adalah F hitung, bisa diberi warna untuk memberikan tanda, dan bagian ini adalah P value. Selanjutnya, copy F hitung yang ada pada output tadi. Kemudian untuk menghitung F tabel, menggunakan rumus sama dengan FINV buka kurung 0,05 titik koma 2 titik koma 5 kemudian tutup kurung enter. Untuk keputusan uji menggunakan rumus sama dengan if buka kurung, klik fx, kemudian pada logical test diisi f hitung lebih dari f tabel, pada value if true diisi H0 ditolak, dan pada value if false diisi H0 diterima, kemudian klik enter. Hasil yang diperoleh adalah H0 ditolak. Berdasarkan hasil uji tadi dapat ditafsirkan pada penerapan ini tidak dapat menerapkan inferensi statistik biasa karena 8 pengamatan mewakili seluruh populasi yang dipertimbangkan. Sebagai gantinya, kami hanya menggunakan koefisien minat. Dalam kasus ini, kami menemukan bahwa pekerjaan yang didominasi laki-laki dibayar rata-rata 63 lebih banyak daripada pekerjaan yang didominasi perempuan setelah disesuaikan dengan nilai setiap pekerjaan. Jika kami menerima keabsahan analisis, kami menyimpulkan bahwa pemegang pekerjaan yang didominasi perempuan perlu menaikkan tarif gaji mereka sebesar 63 sen per jam. Untuk subbab selanjutnya adalah regresi bertahap. Pada bagian ini memperkenalkan regresi bertahap untuk memasukkan variabel independen yang menghasilkan model pemasangan terbaik. Regresi bertahap adalah seluruh prosedur yang menghilangkan variabel independen berkorelasi. Regresi bertahap adalah prosedur iteratif yang menambah dan menghapus satu secara independen variabel pada suatu waktu. Keputusan untuk menambah atau menghapus variabel dibuat berdasarkan apakah variabel itu meningkatkan model. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai contoh regresi bertahap. Diketahui dari hasil uji pada soal pertama yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, hasil outputnya F hitung bernilai 33,98, sedangkan p-value untuk X1 adalah 0,0007, sedangkan p-value untuk X2 adalah 0,235. Nah, berdasarkan ini, p-value yang kita gunakan adalah p-value yang kurang dari alfa 0,05 sehingga bisa diperoleh bahwasanya H0 ditolak. Yang bernilai kurang dari 0,05 adalah bagian X1 yaitu rata-rata pendapatan, sehingga persamaan regresi adalah Y sama dengan 16,08917336 diperoleh dari koefisien intercept
ditambah dengan 0,42089279 X1 diperoleh dari hasil koefisien X1 rata-rata pendapatan. Sedangkan pada X2 rata-rata usia itu tidak digunakan atau secara langsung dihapus karena ini dapat mempengaruhi model dan p-value juga tidak sesuai dengan kriteria yang diambil. Variabel independen yang terbukti berhubungan secara linier dengan pendapatan hanya satu, yakni rata-rata pendapatan atau X1, sedangkan variabel yang tidak berhubungan maka dihapus dan ditambahkan variabel baru jika diperlukan. Perbedaan utama dengan regresi linier berganda adalah bahwa variabel yang tidak signifikan tidak termasuk dalam hasil regresi bertahap. Selanjutnya mengenai model bangunan, yaitu cara menggunakan dengan benar analisis regresi dalam membangun model. Dalam beberapa model regresi yang berbeda, penggunaan variabel prediktor, nominal, dan alat untuk menggambarkan berbagai hubungan variabel online. Analisis regresi digunakan untuk menentukan bagaimana satu atau lebih variabel prediktor berhubungan dengan suatu seni rupa dependen, menghasilkan nilai variabel dependen dan memperkirakan nilai yang diharapkan. Meskipun prosedur yang digunakan yang pertama adalah identifikasi variabel dependen, tentukan dengan jelas variabel yang adalah prosedur yang digunakan dalam membangun model. Misalnya, jika Anda ingin meramal, putuskan apakah itu dia jumlah unit, pendapatan bersih, atau mungkin keuntungan. Selain itu, putuskan apakah itu merupakan angka mingguan, bulanan, maupun tahunan. Yang kedua, tentukan potensi prediktor. Menggunakan pengetahuan Anda tentang variabel dependen, buat daftar prediktor yang mungkin terkait dengan variabel dependen. Meskipun tidak dapat menetapkan hubungan asal, kita harus berusaha memasukkan variabel prediktor yang menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Yang ketiga, kumpulkan rasio yang diperlukan untuk model potensial. Aturan umumnya adalah ada harus setidaknya 6 pengamatan untuk setiap variabel independen digunakan untuk sebuah persamaan. Yang keempat, identifikasi beberapa kemungkinan model. Sekali lagi, gunakan pengetahuan Anda tentang variabel dependen dan variabel prediktor untuk merumuskan model. Misalnya, jika Anda yakin bahwa variabel prediktor mempengaruhi variabel dependen, tetapi Anda tidak yakin tentang bentuk hubungannya, maka rumuskan model orde pertama dan kedua tanpa interaksi, mungkin bermanfaat. Jadi, gambarkan diagram pencar dari variabel dependen dan setiap variabel prediktor untuk menemukan sifat dari variabel tersebut. Yang kelima, gunakan perangkat lunak statistik untuk memperkirakan model. Gunakan satu atau lebih metode pilihan variabel yang dijelaskan pada bagian sebelumnya untuk menentukan variabel untuk dimasukkan ke dalam sebuah model. Jika tujuannya adalah untuk menentukan variabel prediktor mana terkait dengan variabel dependen, Anda perlu memastikan bahwa multikoleniaritas tidak menjadi masalah jika itu adalah upaya untuk mengurangi jumlah variabel independen. Yang keenam, tentukan apakah kondisi yang diperlukan terpenuhi. Jika tidak, coba perbaiki masalah. Pada titik ini, Anda mungkin memiliki beberapa mode untuk digunakan memilih. Yang ketujuh, gunakan penilaian Anda dan keluaran statistik untuk memilih model terbaik. Ini mungkin bagian yang paling sulit dari proses. Mungkin ada model yang paling cocok, tetapi yang lain mungkin merupakan prediktor yang lebih baik, dan yang lain mungkin menampilkan lebih sedikit variabel. Demikian lebih mudah untuk dikerjakan. Pengalaman dengan regresi membantu. Mengambil kursus statistik lain kemungkinan merupakan strategi terbaik juga bagi Anda untuk melakukan sebuah penelitian. Baik, itu tadi materi yang bisa kami sampaikan. Untuk kekurangan dan juga kesalahan apabila tidak berkenan pada hati kalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.